Pernah nggak sih kamu lihat data dan mikir, oke, angkanya sih masuk akal, tapi ceritanya apa ya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah metode yang bisa ngintip jauh ke balik angka-angka itu buat nemuin jawaban yang lebih dalam. Yuk kita bedah bareng-bareng metode yang bisa ngungkapin kisah di balik statistik. Oke, bayangin skenario ini ya. Tim kamu baru aja ngeluncurin produk baru. Data penjualannya masuk dan angkanya, wah, keren banget. Kamu tahu persis berapa banyak unit yang laku. Nah, ini data kuantitatif, spesifik, bisa diukur, dan pastinya berguna banget. Tapi, disitulah muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Kenapa sih mereka milih produk kita, bukan yang lain? Gimana perasaan mereka pas pertama kali buka kotaknya? Emosi apa yang sebenarnya bikin mereka klik buat beli? Nah, angka penjualan setinggi apapun itu nggak akan pernah bisa jawab pertanyaan mengapa ini. Disinilah kita mentok sama data angka. Buat nemuin mengapanya, kita harus bisa gerak melampaui angka. Kita perlu masuk ke dunia pengalaman manusia, ke dalam konteks dan makna. Dan disinilah penelitian kualitatif mulai unjuk gigi. Gini deh, anggap aja kita ini detektif. Kita nemuin petunjuk di TKP, ada sidik jari, jejak kaki, itu data kuantitatif kita. Tapi buat benar-benar mecahin kasusnya, kita kan perlu paham motifnya, hubungan antar orang, dan cerita yang tersembunyi. Nah, itulah penyelidikan kualitatifnya. Dan disinilah kita bisa lihat gimana keduanya saling melengkapi. Kalau penelitian kuantitatif itu ngasih kita gambaran yang luas, ibaratnya lihat lautan dari atas pesawat, penelitian kualitatif itu ngajak kita nyelam ke kedalamannya, buat ngerti ekosistem yang hidup di bawah sana. Yang satu ngitung, yang satunya lagi menafsirkan. Seperti yang dibilang di sumber kita, ini bukan saingan, tapi partner buat ngasih gambaran yang utuh. Oke, jadi apa sih definisi resminya? Menurut sumber yang kita pakai, penelitian kualitatif itu sebuah metodologi yang fokusnya ke kedalaman dan kekayaan konteks buat memahami fenomena sosial. Intinya, ini bukan cuma soal angka, tapi soal memahami cerita dan pengalaman manusia yang ngebentuk angka-angka itu. Sederhananya, ini semua tentang ngajuin pertanyaan-pertanyaan besar. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa ini bisa kejadian? Dan gimana orang-orang ngalaminnya? Inilah kerangka 5W1H yang ngegali jauh lebih dalam daripada sekedar berapa banyak. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu penelitian kualitatif. Yuk kita gali lagi. Kenapa metode ini krusial banget? Kenapa bertanya mengapa itu jadi sebuah seni tersendiri dalam penelitian? Kutipan dari sumber ini benar-benar kena banget nih. Tanpa pendekatan kualitatif, kita cuma lihat permukaannya aja. Kita bisa aja ngambil keputusan gede berdasarkan data yang nggak lengkap, dan akhirnya malah kelewatan nuansa-nuansa penting yang bisa jadi penentu sukses atau gagal. Jadi, kenapa ini penting banget? Pertama, karena dunia kita ini kompleks, dan metode ini nggak lari dari kerumitan itu, malah merangkulnya. Kedua, ini sangat berpusat pada manusia. Kita dengerin cerita mereka, bukan cuma ngitungin kepala mereka. Dan yang paling penting, penelitian ini membumi, dilakukan di dunia nyata, jadi hasilnya pun benar-benar relevan dan bisa diaplikasikan. Tapi ya, tentu aja, nggak ada metode yang sempurna. Biar kita benar-benar paham, kita perlu lihat dari dua sisi. Kekuatannya dan juga tantangannya. Mari kita lihat perspektif yang seimbang. Kekuatannya itu jelas ada di kemampuannya buat ngegali lebih dalam. Kita ngomongin soal wawasan yang kaya, perspektif holistik yang lihat gambaran besarnya, dan relevansi yang kuat karena akarnya ada di konteks nyata. Ini alat yang luar biasa banget buat eksplorasi. Tapi, pastinya ada tantangan juga. Karena sampelnya biasanya lebih kecil, temuannya mungkin nggak bisa digeneralisasi ke semua orang. Prosesnya juga bisa makan banyak waktu dan sumber daya. Dan selalu ada resiko bias dari penelitinya yang harus dikelola dengan super hati-hati. Nah, ini nih yang membawa kita ke salah satu miskonsepsi paling umum. Ada yang mikir, karena nggak pakai statistik rumit, penelitian kualitatif itu kurang ilmiah atau nggak rigorus. Sumber kita dengan tegas bilang, itu salah besar. Faktanya, disiplin ini tuh punya mekanisme tersendiri buat mastiin hasilnya akurat. Buat ngelawan bias, peneliti pakai yang namanya refleksivitas. Ini tuh kayak mereka ngaca terus-menerus, ngecek asumsi dan kacamata apa yang lagi mereka pakai. Terus, buat nguatin temuannya, mereka pakai triangulasi. Artinya, mereka nge-cross-check bukti dari berbagai sudut. Mirip kayak detektif yang nggak percaya sama satu saksi aja, tapi nyari beberapa saksi lain buat mastiin ceritanya valid. Oke, jadi alat apa aja sih yang ada di dalam kotak perkakas seorang peneliti kualitatif? Yuk kita intip sedikit beberapa pendekatan spesifik yang mereka gunakan. Pertama, ada yang namanya grounded theory. Ini keren banget. Jadi, bukannya ngetes teori yang udah ada, peneliti justru mulai dengan kepala kosong.
dan ngebiarin teorinya muncul secara alami dari data yang mereka kumpulin. Bener-bener dibangun dari nol, dari bawah ke atas. Terus, ada etnografi. Coba bayangin seorang antropolog yang tinggal bareng sebuah suku. Nah, di sini, peneliti meleburkan diri ke dalam sebuah komunitas, bisa secara fisik atau bahkan online, biar bisa memahami budaya mereka dari sudut pandang orang dalam. Ini soal ngerasain langsung dunia mereka. Jadi, dari semua pembahasan ini, apa sih kesimpulan utamanya? Semuanya kembali ke satu ide inti yang sangat kuat. Kita hidup di dunia yang terobsesi sama big data. Angka-angka itu ngasih tahu kita apa yang orang lakukan. Tapi, penelitian kualitatiflah yang mengungkap kisah manusia di baliknya. Dia yang ngasih kita mengapa, konteksnya, emosinya, dan makna di balik sebuah tindakan. Dan pemahaman itulah yang jadi kunci wawasan sejati. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dengan semua dashboard dan metrik yang kita punya, cerita-cerita manusia penting apa ya yang mungkin lagi kita lewatkan? Ingat, di balik setiap titik data ada sebuah kisah. Dan penelitian kualitatif membantu kita mendengarkannya.